Saya yakin tidak asing buat semua orang mulai beranjak dewasa mengenal istilah pacaran di negara kita. Dan orang semua sudah tahu, pacaran itu berarti mereka akan berdua-duaan, mereka akan saling kenal satu sama yang lain, bahkan sampai pada tingkat terjadi interaksi fisik, gandengan tangan, pelukan, ciuman, bahkan sampai puncaknya terjadi interaksi biologis. Itu kurang lebih definisi yang bisa digambarkan tentang masalah pacaran. Kenapa judul kita pacaran halal? Apakah memang dalam Islam ada pacaran? Jawabannya iya. Tetapi dengan cara yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan, pacaran yang dibenarkan adalah nikah. Dan pacaran yang dilarang adalah zina. Karena pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Matanya berzina, tangannya berzina, mulutnya berzina, kemaluannya berzina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh anggota tubuh itu punya bagian dari zina. Mata dengan melihat, tangan dengan menjama, mulut dengan mencium, kaki dengan melangkah, dan kemaluan nanti akan menyempurnakannya. Jadi memang ada pacaran yang tidak boleh dalam Islam, yaitu yang dilakukan sebelum nikah. Kalau mau pacaran yang benar, adalah akad nikah. Setelah akad nikah, silakan saling menikmati. Boleh jalan berduaan, boleh bergandengan, boleh berciuman, boleh saling tatap, bahkan boleh melakukan interaksi biologis. Bedanya, zina, kalau dilakukan interaksi biologis dan pacaran sebelum nikah itu hukumnya haram dalam Islam. Dan tidak benar istilah di tengah masyarakat kita, kalau saya tidak pacaran sebelum nikah, saya tidak bisa mengenalnya. Ini keliru. Ini sangat keliru. Ya, terutama generasi muda, jangan terpengaruh dengan statement ini. Ya. Keliru sekali. Berapa banyak orang yang menikah, yang pacaran 10 tahun sebelum nikah, begitu nikah 2-3 bulan bercerai. Kenapa mereka bisa bercerai padahal sudah 10 tahun kenalan? Karena memang pada masa pacaran sebelum nikah itu, selalu ditunjukkan yang baik-baik saja. Setelah nikah baru tahu, oh ternyata sifat aslinya seperti ini. Jadi tidak benar. Dan bagaimana caranya seseorang ingin membangun rumah tangga bahagia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian sendiri. Manusia dengan manusia, jin sama jin, hewan-hewan sama hewan-hewan. Pasangan dari diri kalian sendiri. Kalau manusia dengan manusia, tujuannya agar kalian merasa tentram dengannya. Jalan berduaan, pergi hotel, safar, rekreasi, apa saja, interaksi fisik, mendatangkan ketenangan. Dan juga dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi memang interaksi yang dibenarkan, pacaran dibenarkan justru setelah akad nikah. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ini nasihat bukan hanya orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah pun sama. Kapan ta'aruf atau kenalan yang sebenarnya terjadi antara laki-laki dan perempuan? Justru setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Mulai kalimat akad nikah dikumandangkan atau diucapkan, wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Lalu si mempelai laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin, maka sahlah pernikahan mereka. Ada 2 saksi, ada mahar, ada walinya si wanita. Mulai waktu itu sampai salah satunya meninggal dunia, inilah proses perkenalan yang sebenarnya. Disinilah proses perkenalan yang sebenarnya. Si laki-laki misalnya
25 tahun hidup dengan pola-pola tertentu. Pola makan, pola pikir, pola tidur di keluarga dia bersama orang tuanya. Si perempuannya juga anggap umur dia 20 tahun, dia hidup dengan pola makan, pola pikir, pola tidur di rumah orang tuanya. Lalu kemudian dipertemukan dua orang ini, pasti butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Nah itulah proses ta'aruf yang sebenarnya berjalan. Kenapa kita nggak pindahkan kenalannya yang biasa orang berprinsip sebelum nikah itu? Kenapa nggak sudah nikah saja? Kan sudah nikah bisa saja berkenalan. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan saya belum tahu pribadinya. Ada 4 hal kata kunci daripada seseorang bisa kenal calon pasangannya tanpa pacaran sebelum nikah. Tanpa pacaran sebelum nikah. Saya bisa tahu orang ini layak jadi pasangan saya atau tidak. Agama mengajarkan 4 poin. Yang pertama, nazar syar'i. Lihat secara fisik langsung dengan mata kepala. Si laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Tapi bukan berdua-duaan. Bertemu di rumah si mempelai wanita, ada mahramnya, ada walinya, kemudian duduk. Dan boleh dilihat wajah serta telapak tangan saja. Wajah simbol setengah badan, telapak tangan simbol setengah badan yang tersisa. Cukup mewakili itu. Yang sering kita interaksi adalah melihat wajahnya. Ini namanya nadar syar'i. Kata Nabi SAW dalam hadis, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Secara umum saja. Misalnya keluarga ini dikenal keluarga baik-baik. Kayak teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sini misalnya. Kita bisa kenal keluarga calon pasangan kita. Apakah mereka dari keluarga baik-baik atau tidak. Keluarga berpendidikan kah, dosen, pengajar misalnya, guru-guru di sekolah. Atau keluarga itu adalah keluarga pedagang, pebisnis. Atau keluarga itu misalnya keluarga pejabat pemerintah. Atau keluarga itu mungkin paling tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat keluarga yang baik-baik. Keluarga yang islami, walaupun mungkin ekonomi mereka biasa misalnya. Ini sudah kita punya gambaran tentang keluarganya. Untuk kenal lebih dalam, nanti setelah akad nikah. Yang penting secara global, kita udah tahu begini keluarga dia. Keluarga ibunya seperti ini, keluarga ayahnya seperti ini. Itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, mengenali lingkungannya. Lingkungan, kita boleh tanya dengan calon pasangan kita, tapi tanyanya bukan berdua-duaan. Tanya depan orang tuanya, tanya depan walinya. Kira-kira kalau lagi weekend, lagi libur, Sabtu, Ahad, apa kegiatannya? Kalau dia bilang, oh saya kalau weekend ke karaoke, saya ke diskotik, saya mana-mana sama teman-teman saya misalnya disebutin. Atau dia bilang, saya kalau weekend lagi liburan, saya kebetulan punya kedua orang tua masih hidup, saya ingin berbakti, atau saya hadir majelis ilmu. Semua itu sudah bisa kita ambil sebuah benang merah. Ya. Di masa sekarang boleh kita cek medianya, apa saja yang diposting di media itu. Kalau diposting di media dia, misalnya perempuan yang di ini tadinya berhijab kita kenalnya, dia posting tanpa hijab misalnya. Atau dia masih posting hal-hal yang melanggar agama, sudah bisa menjadi sebuah kesimpulan dari lingkungan pergaulan dia. Atau kalau seorang akhwat tanya calon suaminya, Anda bekerja di mana misalnya. Kalau dia sebutin sumber pendapatan kerja dia adalah yang halal, maka berarti sudah bisa jadi tolok ukur. Kita masih bicara global dulu sekarang. Ya. Jadi yang pertama kita lihat, itu pun di depan mahramnya kalau perempuan, depan walinya, boleh ngobrol di situ. Nanya, kalau kamu nanti jadi istri seperti apa? Si akhwat juga tanya, kalau kau jadi suami seperti apa? Kemudian kenali umumnya global keluarganya, kemudian perhatikan masalah lingkungan. Kalau masa sekarang bisa cek media tadi. Setelah itu yang keempat tinggal istikharah saja. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu menunggu mimpi. Istikharah itu tidak harus mimpi. Tapi adanya kecenderungan hati,
ya, adanya informasi positif yang sampai kepada kita, itu sudah cukup menjadi jawaban istikharah. Nah, ini gambaran perbedaan bagaimana kita memahami ada pacaran halal dan haram. Kalau dilakukan sebelum akad nikah, itu pacaran sebelum akad nikah, nama sama dengan zina. Perzinahan yang haram, pasti otomatis ya. Berdua-duaan jalan, sentuhan segala macam, ini haram semua. Dan yang halal adalah setelah akad nikah. Dan sudah kita berikan tadi gambaran bagaimana caranya saya melangkah menikah, mengenal calon pasangan saya dengan 4 kiat tadi, walaupun saya tidak pacaran sebelum nikah dengan dia. Ya. Oke, baik. Kata kuncinya di sini berarti pacaran halal itu yaitu setelah melewati pernikahan berarti ya Ustaz. Oke, selanjutnya kita beranjak ke menuju pernikahan sendiri Ustaz. Dan tentu saja dalam pernikahan kita harus mengatur sesuatu yang dinamakan dengan niat. Dan seberapa penting sih Ustaz kita harus mengatur niat dan tujuan kita untuk menikah ini sebenarnya Ustaz? Sufadol, silakan. Ya, bagi yang sebelum atau belum menikah yang hadir di sini ataupun yang sudah menikah. Nikah itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "An-nikahu sunnati, man ragiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Siapapun yang baru mau nikah, dia jangan niatkan hanya karena suka, hanya karena desakan keluarga. Jangan hanya sedar karena faktor umur, takut ketuaan misalnya. Jangan karena faktor lingkungan, semua teman-teman sudah menikah maka saya juga nikah aja. Cuma ikut-ikutan saja. Semua ini indikasi duniawi tidak boleh ada. Kalau mau menjadikan ibadah itu sebagai, nikah itu sebagai ibadah. Dan akhirnya semua detik-detik perjalanan rumah tangganya bernilai ibadah. Begitu juga yang sudah menikah. Kalau yang hadir di sini misalnya sudah lama berumah tangga pun, kalau dia dulu hanya karena suka sama pasangannya atau karena tadi faktor umur atau faktor lingkungan atau apa saja faktor-faktor yang lain, maka di ruangan ini, di masjid ini bisa diubah niatnya. Kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, karena perintah agama. Karena sesuatu kalau diniatkan ibadah itu, maka selain ada pahala, kita juga akan sangat menikmati proses berjalannya. Suka dukanya akan mudah dilalui. Coba perhatikan contoh yang lain, orang kalau pergi haji misalnya. Haji itu biayanya mahal, jaraknya jauh, butuh ekstra energi, adaptasi dengan cuaca dan keadaan di Arab Saudi misalnya, di Mekah secara khusus. Kan? Maka tidak ada orang yang pergi ke haji kalau dia niatnya betul-betul ibadah. Kecuali pasti pada saat pulang ditanya mau haji lagi enggak? Pasti dia akan bilang iya. Karena dia niat ibadah, maka suka dukanya akan dia nikmati. Tidak masalah bagi dia cuaca panas di Saudi misalnya, atau biaya besar yang dikeluarkan. Karena ibadah itu akan mengontrol semua itu. Dia tahu ini akan ada nilai pahalanya. Beda sekali kalau orang pergi haji, niatnya bukan ibadah. Dia hanya sekedar supaya dapat gelar haji misalnya, bapak haji, ibu haji misalnya, atau dia hanya sekedar ikut-ikutan keluarganya, atau hanya mau lihat Mekah saja, dan mau tahu haji itu seperti apa, maka ini pasti pada saat pulang ditanya, mau haji lagi enggak? Pasti jawabannya enggak. Begini cukup, gitu kan? Karena cuaca panas, biaya besar, segala macam. Nah begitu juga rumah tangga. Kapan kita niatkan karena ibadah, maka berbeda sekali. Majelis ilmu seperti ini, kalau dari awal ikhwat dan akhwat kita yang hadir, niatnya karena mau mendapatkan keutamaan majelis ilmu, saya yakin tidak akan ada pengaruh apapun. Mau padat, mau macet, mau cuaca, bagi dia yang penting saya bisa mendengarkan ilmu. Tapi kalau orang datang hanya sekedar ajakan temannya, dia terpaksa, kebetulan lewat, kemungkinan besar dia tidak akan betah. Mungkin hanya duduk sebentar lalu dia tinggalkan, bagi dia tidak penting majelis ilmu tersebut. Dan sekian banyak contoh-contohnya dalam masalah ibadah. Orang puasa niatnya ibadah, dia akan nikmati hausnya, laparnya, dan dia tidak terganggu dengan itu. Terbukti kalau ditanya mau puasa lagi nggak? Oh ya mau, ada kenikmatan sendiri. Tapi kalau dia hanya ikut-ikutan sama orang, maka dia tidak akan betah dengan puasa itu. Begitu seterusnya dalam semua lini kehidupan kita. Jadi diniatkan ibadah, gitu ya. Diniatkan ibadah.
Sehingga kita betul-betul karena ingin menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pribadi melihat rumah tangga itu dan pernikahan teman-teman sekalian adalah bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, bahtera pahala terbesar. Mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia, itu pahala terus. Seorang laki-laki yang berstatus suami, semenjak dia akad nikah dan dia mulai menjalankan kewajibannya, dia memberikan nafkah misalnya, dia memberikan perhatian, dia memberikan kesempatan pendidikan misalnya, sebagaimana mungkin nanti akan coba kita singgung beberapa kewajiban-kewajiban itu, maka pada saat itu detik-detik hidup dia semuanya pahala. Jadi walaupun kita sedang silaturahim keluarga, sedang mungkin ketemu sama teman-teman, sedang di tempat kerja, pahala silaturahim tetap ada, pahala bakal tetap ada, tapi pahala status suami tetap berjalan. Itu juga dengan seorang perempuan yang mendapatkan status istri. Semenjak suaminya keluar rumah, dia cuma rawat rumah saja, dia masak, dia cuci pakaian, dia rawat rumahnya. Semua detik-detik hidupnya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia niatkan memang menjalankan perintah agama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita tahu ini dasarnya adalah ibadah, jangan pernah memulai ibadah dengan kemaksiatan. Ya, jangan pernah memulainya dengan pacaran tadi, ciuman, pelukan yang haram, lalu berharap nanti rumah tangganya mawaddah, sakinah dan rahmah, itu nggak mungkin. Ya. Kenapa banyak orang rumah tangga sering terjadi cekcok dan pertikaian? Karena dosa-dosa sebelum menikah. Dosa-dosa sebelum menikah. Jadi mulailah dengan ibadah itu dengan sesuatu yang baik. Saya pernah berbicara dengan sahabat dekat saya, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah. Beliau sekarang sudah profesor mengajar di kampus kami di Madinah. Waktu kami sama-sama masih bujang di kampus di Madinah, tahun 90-an waktu itu. Kemudian sempat saya tanya, bagaimana prosesi kalian kalau mau menikah di Madinah ini? Karena semua wanita bercadar. Waktu itu di masa kami tidak ada satupun wanita yang tidak bercadar. Sekarang saya lihat sudah sedikit ada wanita yang tidak bercadar tapi tetap pakai jilbab. Tapi dulu tidak ada sama sekali. Dan juga saya mendapatkan data, kalau negara yang paling kecil persentase perceraiannya itu Saudi. Kok bisa? Negara yang begitu tertutup dan juga menjalankan syariat Islam justru paling sedikit perceraiannya. Negara yang bebas sekali, seperti di Amerika, itu persentase perceraiannya besar sekali. Perselingkuhan mereka juga besar sekali persentasenya. Maka dia bilang sama saya, kalau saya atau kami, anak-anak muda di kota Madinah ini, sudah terfikir ada keinginan mau menikah, kami tinggal bicara sama ibu kami saja. Saya sudah mau menikah. Maka ibu kami nanti yang mencari calon-calon. Ada sepupu, ada anak tetangga, ada mungkin kenalan beliau. Dikumpulkan data-data tersebut, 5-6 orang akhwat misalnya, biodata lengkapnya, kemudian ibu mulai menyampaikan. Kalau yang ini kurang lebih gambar umumnya tinggi badannya seperti ini. Dari keluarga orang tuanya seperti ini misalnya. Dia sekian orang bersaudara. Dia hobinya masak misalnya. Yang kedua ini begini, yang ketiga diberikan gambar globalnya. Nanti dari 5-6 orang ini mengerucut ke satu orang misalnya. Udah saya mau lihat yang ini aja. Mereka janjian, lalu mereka nazar syar'i. Mereka mulai pertemuan keluarga, lalu melihat secara syar'i. Mulailah ngobrol di situ. Dan kalau sudah merasa cocok, tinggal pulang istikharah. Beberapa hari kemudian sudah menikah, menjadi suami istri. Begitu mudahnya kalau seseorang itu niatnya ibadah. Jadi teman-teman sekalian diniatkan ibadah. Ya. Oke, Masya Allah. Namun masih aja mungkin di antara kita yang ketika ditanya Ustadz, kenapa belum menikah? Jawabnya itu belum siap. Sebenarnya apakah pernikahan memang seberat ini Ustadz? Dan sebenarnya apa sih persiapan pernikahan kita di dalam agama Islam, baik itu secara materinya, lalu secara spiritualnya, dan juga secara mungkin mentalnya. Itu bagaimana kira-kira Ustadz? Sebenarnya kita perlu tanya, bagi orang yang ditanya misalnya, kenapa belum nikah? Lalu dia bilang, saya belum siap. Pertanyaan sederhana, ini yang dia maksudkan persiapan, ini persiapan apa? Siap dalam hal apa gitu?
Karena semua orang yang belum pernah menikah, kita tidak bicara kalau janda sama duda ya, tapi kalau masih gadis sama bujang, mereka memang belum punya pengalaman dalam masalah pernikahan itu. Mereka memang belum punya pengalaman dalam masalah pernikahan. Maka semua kita sama, yang akan jadi suami belum punya pengalaman, yang akan jadi istri belum punya pengalaman. Maka semuanya sama-sama. Apa yang butuh dipersiapkan? Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya mau mempersiapkan eh, finansial saya. Saya pernah bertemu dengan seorang warga negara Indonesia tapi tinggal di Eropa waktu itu. Subhanallah, umurnya sudah sangat tua ya. Kalau menurut saya sudah di atas 40 tahunan mungkin. Dan belum menikah gitu. Orangnya taat, suka ke masjid segala macam gitu. Terus saya tanya, orang-orang situ, orang-orang kita pada mengatakan, Ustaz ini si Fulan belum menikah. Saya tanya apa benar? Dia bilang iya. Saya tanya kenapa Anda belum menikah? Dia bilang saya masih terus mengadakan persiapan. Saya bilang persiapan apa? Bahasa dia lebih arah kepada finansial. Mau mempersiapkan rumah, mempersiapkan mobil, mempersiapkan segala macam. Saya mengatakan justru kalau Anda melakukan itu, selain waktu terlalu banyak terbuang, maka nanti istri Anda itu tidak melalui proses, menikmati proses bersama-sama. Kalau misalnya kita menikah dan semua sudah siap, istri kita tidak merasakan suka duka bersama. Tapi kalau mulai sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita mulai berjuang bersama-sama, maka akan dinikmati proses. Dari awal belum punya, kemudian mulai punya, kemudian malu mulai mapan dan berlebihan misalnya, itu kan ada prosesnya. Kan gitu. Dan ini akan lebih mengokohkan rumah tangga itu nanti. Karena kalau seseorang misalnya menikah, dia sudah mapan sekali secara ekonomi, kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Kapan drop dia, bangkrut misalnya. Perempuan ini tidak terbiasa hidup dalam kondisi tidak mampu. Maka kemungkinan besar akan ditinggalkan laki-laki ini. Tapi kalau dari awal proses dia sama-sama, itu berbeda. Di saat naik turun, mereka akan bersama-sama. Ya. Umumnya kelanggengan rumah tangga itu terjadi justru karena melalui proses yang sama-sama. Nah itu penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau alasannya finansial, itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan di tempat saya, kayak misalnya kita di Sulawesi Selatan ini, pernikahannya cukup mahal misalnya. Nabi SAW sudah mengatakan, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau income kita hanya 2 juta per bulan, cari wanita yang bisa mengelola 2 juta itu cukup dengan kita. Mungkin kita pergi ke perkampungan misalnya, atau kalau di kota kita mahal, kita bisa pindah ke kota lain. Contohnya. Dan itu sangat mudah. Ini sering kami singgung di banyak pengajian. Kita harusnya bersyukur ya teman-teman sekalian di negara kita ini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sebagian kita menganggap eh, kehidupan kita mungkin mahal bagi dia. Tapi kita perlu akui teman-teman sekalian negara kita termasuk negara yang murah sekali kehidupannya. Ya. Kita bisa hidup makan sarapan dengan cuma berapa ribu rupiah. Ya. Cuma beli nasi bungkus misalnya 10.000 rupiah, 15.000 kita sudah bisa makan dan bisa hidup misalnya. Kalau kita cuma punya kemampuan beli satu bungkus makanan 15.000 rupiah sehari, kewajiban kita dalam Islam adalah memberi makan yang sama apa yang kita makan pada istri kita. Udah satu bungkus makan berdua misalnya. Cari orang yang seperti itu dan mohon kepada Allah SWT diberikan pasangan yang seperti itu. Bahkan bisa saja kita bisa minta sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita kisah nyata di Yaman, seorang anak muda buta ya. Anak ini buta, kemudian tidak punya pekerjaan apa-apa, cuma dia hafid Quran. Orang tuanya karena melihat anak ini buta, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, maka dipanggilkan guru Quran dan akhirnya menjadi hafal Quran. Satu waktu anak ini rupanya muncul fitrahnya ingin menikah. Lalu dia bicara sama orang tuanya, ayah saya ingin menikah. Kata ayahnya jawabannya gini, kamu mau kasih makan apa anak orang? Itu jawaban ayahnya. Lalu dia merasa tersudutkan karena memang dia selama ini hidup dengan orang tuanya. Dia nggak punya jawaban untuk menjawab itu karena memang dia tidak bekerja. Dan kalau orang tuanya sudah berkata begitu berarti seakan-akan orang tuanya tidak siap untuk memberikan makan istri dia nanti.
Ya, tidak siap memberikan makanan istri dia. Maka dia pun akhirnya merasa kecil hati dengan ini. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan, seingat saya ceritanya begitu, dia berdoa kepada Allah, minta agar diberikan jodoh. Tapi dia nggak nanggung-nanggung ini. Dia minta diberikan jodoh wanita yang paling cantik, yang paling benar jalur nasabnya, yang paling kaya. Diminta wanita yang sempurna. Sampai setelah sebulan berdoa, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia mendengar ada satu kota di negeri Yaman juga, tetangga kota dia. Ya misalnya Makassar dengan Parepare misalnya, kota, beda kota. Gitu. Maka dia mimpi kota itu. Sebenarnya anak muda ini karena dia buta, dia nggak pernah ke kota itu. Cuman dalam mimpi disebutkan nama kota itu. Disebutkan nama seorang orang yang bermartabat di sana. Namanya, seorang laki-laki disebutkan. Dan tersebutkan dalam mimpinya nama seorang wanita. Maka dia pun dalam mimpinya itu mendengar kalau itu adalah jodoh kamu. Esokan harinya dia bicara sama ayahnya, ayah saya ingin bicara sesuatu. Setelah ayah bicara kemarin seakan-akan saya belum diizinkan menikah karena belum tahu harus memberikan makan apa istri saya nanti. Saya terus berdoa sama Allah selama sebulan ini. Dan saya bermimpi saya mendengarkan ini. Tapi sebelum saya menjelaskan mimpi saya ingin tanya, apakah ada kota di sebelah kota kita yang bernama kota ini? Kata ayahnya, iya ada. Apakah di situ ada satu tokoh masyarakat namanya ini? Disebutkan nama laki-laki yang dia lihat dengar dalam mimpinya. Kata ayahnya, iya. Itu orang yang sangat terkenal. Jadi tokoh masyarakat dan orang yang sangat baik secara finansial, secara agama. Terus apakah dia punya anak perempuan bernama Fulana ini? Kata ayahnya, iya. Terkenal sekali anak perempuan itu. Banyak orang yang mau melamarnya gitu ya. Karena kedudukan orang tuanya juga kesempurnaan fisiknya anak perempuan ini. Lalu kemudian tiba-tiba anak laki-laki ini mengatakan, ayah saya lihat dalam mimpi saya tersebutkan kalau itu adalah jodoh saya. Lamarkan buat saya. Lalu ayah mengatakan, apa kau tidak salah nak? Secara ekonomi mereka lebih baik. Secara jalur nasab mereka lebih baik. Mereka pejabat setempat dan kita ini tidak punya apa-apa. Kata anaknya, tapi itu yang saya dalam mimpi saya. Katanya, baiklah. Kalau memang itu yang kau inginkan, kita akan coba melamar, tapi kita harus mempertaruhkan nama baik keluarga. Bisa diterima, bisa enggak. Maka akhirnya mereka pun pergi ke sana, bicara baik-baik dengan orang tua mempelai wanita, calon mempelai wanita ini. Mereka dikagetkan waktu disampaikan oleh ayahnya si laki-laki yang buta ini, kami dari keluarga ini, kami dari kota sebelah, kami begini dan begitu dijelaskanlah secara tentang keadaan keluarga dan ekonomi mereka. Lalu dia bilang, kami punya niat baik. Anak saya ini buta matanya tapi dia hafid Quran. Dia juga tidak punya pekerjaan apa-apa. Nama dia si Fulan. Dan dia minta agar melamar anak Anda. Yang mengagetkan adalah ayah si perempuan ini tiba-tiba mengatakan saya terima lamarannya. Lalu ayah si laki-laki bertanya, kenapa Anda tiba-tiba menerima anak kami? Apa kata dia? Dia bilang, semalam saya mimpi kalau hari ini akan datang jodoh anak saya, bernama Fulan, itu nama anak kamu, dari kota yang kamu sebutkan kota kamu itu. Tapi saya tidak tahu anak saya. Saya akan coba tanya anak saya. Saya akan coba tanya anak saya. Maka ditanyalah anak perempuannya. Dan mengagetkan lagi, anak perempuannya langsung mengatakan, saya terima lamarannya. Ayahnya mengatakan, bagaimana bisa kau menerima sementara orang ini tidak ada pekerjaannya. Dan juga sudah sekian banyak tokoh-tokoh masyarakat yang melamar, kamu menolaknya. Lebih sempurna secara fisik, secara finansial dari orang ini. Kata anak perempuan tersebut, semalam saya mimpi ayah, kalau jodoh saya akan datang hari ini bernama Fulan, dan ya dia dari keluarga tadi dan nama yang sudah ayah sebutkan. Maka akhirnya menikahlah mereka. Jadi tidak ada yang mustahil. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa mudahkan semua selama kita niatkan dengan baik, ya. Dan niatkan dengan baik. Itu kalau alasannya finansial. Kalau alasannya, oh ini keluarga pejabat, saya mungkin dari masyarakat biasa, menikah dengan orang yang sepadan. Menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan itu jenjang pendidikannya sepadan, ya. Supaya jangan sampai misalnya antum sarjana,
nikahnya sama orang tamatan SD, mungkin takutnya nggak nyambung komunikasinya. Sepadan sisi ekonomi, sepadan secara paras wajah dan postur tubuh, sepadan dengan keluarga supaya lebih mudah adaptasinya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Oke, syukran Ustaz, Masya Allah. Tadi Ustaz juga sempat menyinggung beberapa kriteria dari memilih pasangan sendiri. Dan juga di sini pertanyaannya yaitu, lalu seberapa penting Ustaz, apa alasannya kita harus ketat sekali dalam memilih pasangan ini secara syar'i Ustaz? Silakan Ustaz. Nabi SAW bersabda, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik di mana kalian meletakkan bibit kalian. Ya. Jadi memang harus ketat kita memilih pasangan kita. Bibitnya, bobotnya, ya, semuanya harus betul-betul baik. Dan yang jadi tolok ukur pertama adalah agama. Jadi kita tidak bisa sembarangan, ya. Karena kalau seorang laki-laki dia asal memilih perempuan hanya bermodalkan cantiknya saja misalnya, dia nggak pikirkan agamanya. Jahat orang perempuan ini, akhlaknya tidak baik, pergaulannya bebas misalnya. Maka tetes sperma yang tertumpahkan ke rahim wanita ini dan dia hamil, maka sudah cukup membuat perempuan buruk ini menjadi status ibu anak dia selamanya. Di dunia dan di akhirat. Ini bahaya sekali. Karena tidak ada pernikahan tanpa interaksi biologis. Definisi nikah dalam semua buku fikih Islam adalah al-wata' atau interaksi biologis. Jadi nggak mungkin orang menikah tanpa interaksi biologis. Berarti akan ada pertemuan sperma sama sel telur dan ada interaksi biologis. Salah menumpahkan sperma pada perempuan yang salah, maka akan selamanya menjadi status ya ibu anak kita. Ini tidak bisa diperbaikin. Makanya seorang Arab Badui dinukil, dia kebetulan punya beberapa banyak belas anak, semuanya baik-baik, semuanya soleh-soleh dan soleha. Lalu dia kumpulin anaknya, dia mengatakan, apakah kalian tahu apa rahasia ayah membuat kalian bisa menjadi seperti ini? Semuanya terdiam. Lalu kata ayahnya, karena ayah telah memilih ibu yang tepat untuk kalian. Memilih ibu yang tepat untuk kalian. Di Jeddah pernah terjadi, seorang syekh mengajar Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian di halaqah itu tiba-tiba ada satu anak yang datang. Mungkin anak ini kelas 5 atau kelas 6 SD. Umur 10-11 tahun. Ya. Datang ke halaqah itu, terus ikut ngaji juga. Ternyata suaranya bagus sekali anak itu. Dan syekhnya penasaran. Lalu tanya, kamu ada hafal surah lain? Dia bilang ada. Apa saja surah yang ditanya oleh syekh, anak itu bisa. Ternyata anak ini terakhir, syekh pastikan, kamu hafid Quran? Dia bilang iya. Kata anak itu. Terus akhirnya penasaran syekhnya. Dia ingin ketemu sama ayahnya. Dia bilang, bisa nggak saya ketemu sama ayahmu? Dia bilang bisa. Setelah dia ceritakan, kami adalah keluarga baru pindah ke lokasi itu. Ya di RT atau RW itu. Maka ayahnya pun datang, ternyata ayahnya itu biasa saja orangnya. Ayahnya biasa saja, tidak tampak ada penampilan yang lebih islami gitu ya. Datang ke masjid lalu salaman sama syekhnya. Lalu ayahnya sudah faham. Lalu dia mengatakan, Syekh, mungkin Anda mengira saya ini berjenggot lebat, saya seorang syekh juga. Ya, karena anak saya ini umur 10-11 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kata syekhnya benar. Justru itu yang buat saya penasaran. Karena bacaan anakku bagus sekali. Hafalannya juga sempurna sekali. Dia bilang rahasianya syekh di istri saya. Saya telah memilih istri yang salihah, yang hafidah Quran. Dan dia yang membuat anak-anak saya seperti ini. Dan perlu Anda tahu, anak ini punya 2 adik lagi di rumah. Lebih kecil dari dia. Dan juga sudah banyak menghafal ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Jadi memilih pasangan ini memang harus ketat sekali. Kalau mau nanti istri tidak selingkuh, istri nanti akan menjaga kehormatan, istri akan melayani dengan baik, mendidik anak juga dengan baik, harus dari awal kita ketat sekali. Dan kita dahulukan agamanya. Makanya kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li'arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara umumnya. Limaliha karena kekayaannya, walihasabiha karena keturunannya, walijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan bahagia.
Jadi memang agama yang didahulukan. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang akhwat untuk memilih calon suami, salah dia memilih laki-laki yang akan menuangkan tetes sperma di rahimnya yang bisa membuat dia hamil, akhirnya anaknya lahir, sudah cukup membuat si laki-laki yang buruk atau jauh dari agama ini akan mendapatkan status ayah bagi anak-anaknya selamanya. Dunia dan akhirat. Tidak bisa dihapus status nasab itu. Maka ini penting sekali. Kenapa banyak sekali rumah tangga terjadi cekcok dalam sekolah pendidikan anak, pola pendidikan anak, ya. Karena memang dari awal mereka berbeda. Apalagi perbedaannya dalam masalah agama. Dan juga Islam mengajarkan agar semua akhwat mencari laki-laki yang beragama. Dalam sabda Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawijuh." Kalau terdatang pada kalian laki-laki, wahai para wali wanita, dan wahai para wanita yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Dan disebutkan ketampanannya, jalur nasabnya, jabatannya, kekayaannya sama sekali. Akhlak dan agamanya. Maka nikahkan dia. Kalau tidak kalian lakukan, takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan ya kerusakan yang besar di muka bumi. Atau kama qala Nabi SAW. Sebagian ulama hadis mengatakan akan terjadi KDRT, akan terjadi perceraian karena salah memilih pasangan. Jadi memang harus ketat sekali, ya. Karena ini akan menjadi pasangan yang kita harapkan bukan cuma dunia tapi sampai di akhirat sana, ya sampai ke surga. Saya bilang sama istri saya, sekali nikah, maka saya berharap rumah tangga ini berjalan sampai ke surga sana. Tidak akan pernah ada perceraian. Di sini saatnya kita saling adaptasi. Kecuali memang kamu sendiri yang melakukan itu. Sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tidak mau dengar nasihat, tidak mau jalankan kewajiban, itu berbeda. Tapi selama sama-sama ingin saling melengkapi, ya saling memenuhi, dan kalau ada masalah kembali kepada agama, maka akan aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wih, Masya Allah. Berarti harus sangat ketat sekali kita dalam memilih pasangan ini dengan batasan syar'i dan unsur syar'i, Ustaz. Oke, selanjutnya mungkin ini terkait dengan restu orang tua, Ustaz. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan orang tua? Sebagaimana kita mengetahui ada kasus mungkin orang yang menikah seorang wanita, dia mendapatkan restu ibunya, namun tidak dari ayahnya. Ini bagaimana? Apakah diperbolehkan dan bagaimana kedudukan orang tua di pernikahan, Ustaz? Penentu pernikahan seorang anak adalah ayah. Penentu pernikahan, ya itu adalah ayah. Makanya Nabi SAW mengingatkan para wanita, ya, siapapun ayyam amra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahu batil, batil, batil. Perempuan manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, ya, ayah kandungnya nikahnya batal, batal, batal. 3 kali Nabi SAW sebutkan batal pernikahan tersebut. Ada sebagian muslim, dia kalau melamar seorang wanita ke ayahnya, kemudian ayahnya menolak, ayah wanita itu menolak, maka dia pakai satu strategi yang lain, dia mendatangi ibunya si perempuan. Lalu coba merayunya dengan hadiah atau yang semisalnya, sampai sang ibu pun setuju, dan dipaksa pernikahan terjadi walaupun ayahnya tidak setuju. Ini nikahnya batal, tidak boleh, ya. Harus kembali kepada walinya. Makanya kita harus paham nih sebagai laki-laki. Saya pun membahasakan pada istri saya, ya. Kalau pernikahan anak-anak itu jangan diikut campuri. Itu nanti penentuannya di tangan saya. Walaupun boleh minta doa restu dari ibu, ya, boleh minta pendapat dan saran dari ibu. Tetapi penentu pernikahan adalah ayah, ya. Kalau dua-duanya ridho, alhamdulillah itu sangat baik dan sempurna, ya. Tapi kalau tidak, maka terutama kalau ayah nolak jangan dipaksakan, ya. Mungkin antum bisa bersangka baik kepada Allah, kalau melamar seorang wanita ternyata belum diterima, maka coba yang kedua kali nggak masalah, coba yang ketiga kali nggak ada masalah. Kalau ada sesuatu yang membuat mereka ragu, antum berikan penjelasan, berikan ketenangan pada mereka. Karena misalnya kalau saya di posisi sebagai seorang ayah, ada orang yang melamar anak perempuan saya, tentu saja saya akan punya banyak pertimbangan. Anak ini selama ini sudah kami muliakan di rumah misalnya, kami berikan dudukan yang baik, tempat tidur yang baik, dan segala macam, tiba-tiba menikah dengan seorang laki-laki, lalu dia akan pindah ke sana bersama suaminya. Kalau tidak bisa dijaga dengan baik, tentu saja jadi pertimbangan. Maka sang calon mempelai laki-laki harus bisa meyakinkan
calon mertuanya. Tidak boleh kita bersangka buruk. Oh, orang ini gak paham agama. Saya kan sudah dekat dengan agama. Kenapa lamaran saya ditolak? Wajar sekali orang punya pertimbangan. Ya, orang punya pertimbangan. Makanya kita harus hadir dengan akhlak yang baik. Kita juga coba memberikan jaminan-jaminan yang kita mampu. Maka dengan izin Allah SWT sambil berdoa kepada Allah bisa terbuka. Ya. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz. Untuk mengenal pasangan ini, boleh nggak kita pacaran Ustaz? Dengan niat untuk mengenal dan mengetahui sifatnya saja. Mungkin pacarannya sebentar saja, tujuannya untuk mengenal saja. Jadi Boleh sudah nggak? kita jawab tadi kan. Gak boleh. Jangan teman-teman sekalian. Ya. Karena pacaran sebelum nikah itu sama dengan zina. Pertama antum bilang, oh saya nggak sentuhan. Tapi karena seringnya interaksi, membuat hati terbuka. Apakah baik via WA misalnya dan segala macam. Kalau sudah adaptasi ini, hati sudah terbiasa, lama-lama kirim foto. Kirim foto terbiasa melihat. Komunikasi sudah terbiasa, dia sudah terbiasa, lama-lama janjian. Mungkin nggak sentuhan dulu awalnya, duduknya berjauhan. Tapi kalau sudah adaptasi, sudah terbiasa, lama-lama pegangan tangan. Teradaptasi, lama-lama ciuman, lama-lama zina. Begitu ujung-ujungnya. Dinukil sebuah kisah, ini kisah saja ya. Dinukil sebuah kisah, konon ceritanya ada satu tokoh agama di satu wilayah di Jazirah Arab. Dia sempat dititipkan oleh seseorang istrinya. Kebetulan suaminya si perempuan ini pergi berjihad, pergi berperang gitu ya. Dia masih pengantin baru, belum punya anak. Lalu dia pikir istrinya sendirian di kota itu. Dia datang ke imam masjid, seorang syekh, lalu dia katakan, saya ingin titipkan istri saya sebagai amanah gitu. Kata syekh, baik silakan dititip saja. Nanti saya akan coba kontrol, saya coba bantu apa yang dibutuhkan sama istri saya, dia bilang. Terjadilah teman-teman sekalian, suami si perempuan ini pergi berjihad. Dan jihad itu bisa berbulan-bulan, tidak pulang gitu ya. Setiap hari syekhnya ini atau imam ini mengantar makanan di depan pagar. Depan pagar saja. Lalu diambil batu, dilempar ke pintu rumah itu. Si istri mujahid tadi itu kalau sudah dengar suara pada batu, dia udah tahu depan pagar ada makanan. Dia keluar, diambil sama dia. Jadi nggak pernah ketemu. Tapi karena ini sudah terbiasa terjadi, dalam kisah ini dikatakan syaitan membisikkan ke orang imam atau imam ini, gitu kan? Sambil mengatakan, kalau kau letakkan makanan di depan pagar, maka perempuan itu masih keluar. Dengan dia keluar ke pagar, bisa dilihat oleh orang-orang jahat. Kenapa kamu nggak antarin makanannya di depan pintunya? Gak usah ketemu. Ini step-step tahapan bagaimana syaitan menggoda manusia. Ya, maka orang ini berpikir benar juga sih. Mulailah pindah dari pagar ke rumah, depan rumah. Enggak apa-apa, cuma taruh makanan, ketuk pintu, pergi. Tapi orang ini sudah terbiasa melangkah dari pagar ke depan rumah. Setelah dia sudah adaptasi dengan itu, syaitan bisikin lagi. Kenapa kamu tidak antar makanannya ke dalam rumah? Kalau ada orang jahat yang lihat, dia tahu kalau kamu itu tidak menjaga rumah ini. Suruh perempuan itu masuk ke dalam kamarnya, kemudian buka pintu, suruh buka pintu, tidak usah ngobrol apa-apa, antar makanan ke meja ruang tamu saja, baru kamu pergi. Dilakukanlah sama dia. Setelah adaptasi, terbiasa masuk ke dalam rumah, lihat dindingnya, nggak ngobrol apa-apa. Syaitan bisikin lagi. Kenapa kau nggak ngobrol sama perempuan ini? Tanya kabarnya, mungkin ada keperluannya. Nggak usah ketemu. Perempuan itu di belakang tembok kamarnya. Maka dia lakukan. Sudah terbiasa dengar suara, sudah ngobrol. Nggak lagi dianggap sesuatu yang tabu gitu ya. Lalu syaitan goda lagi. Kenapa nggak dianggap ini seperti anak kamu saja? Kenapa nggak diajak ngobrol supaya dia nggak merasa asing? Keluarlah perempuan tersebut dengan hijabnya, duduk di ruang tamu berduaan. Setelah adaptasi lama-lama buka cadarnya, lama-lama terjadi interaksi fisik, lama-lama perzinahan. Jadi syaitan itu kalau menggoda orang memang begitu tahapan. Makanya Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jangan mulai WA kirim foto, jangan mulai. Karena pasti innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Karena dia seburuk-buruk keputusan dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Itu perbuatan keji gitu ya. Karena zina itu teman-teman akan merusak jalur nasab.
Pahami baik-baik secara hukum syar'i, kalau seorang laki-laki menumpahkan spermanya ke rahim wanita yang belum halal buat dia, perempuan itu hamil, anak ini bukan anak dia, bukan anak dia. Walaupun setelah itu dia nikah sama perempuan ini, tetap dianggap sperma yang pertama ditumpahkan sebelum nikah itu sperma yang tidak sah. Tidak ada nasab di antara mereka, tidak ada warisan di antara mereka. Kalau anak yang lahir perempuan tidak boleh jadi walinya. Ini perlu jadi bahan pertimbangan luar biasa gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi jangan mengatakan saya mau coba saja, nggak perlu. Kita sudah sampaikan tadi tips bagaimana kita bisa mengenal calon pasangan kita dengan 4 poin. Nazar syar'i, melihat dengan cara yang benar secara syar'i. Kenali keluarganya secara umum. Kenali lingkungannya, termasuk bisa mengenal dia dari medianya. Dan istikharakan. Udah cukup. Selebihnya bertawakal kepada Allah SWT. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka itu kalau mau menikah, pagi ini lihat wanita, pada pagi itu juga dia pelajari tentang keluarganya, pada pagi itu dia coba tanya informasi tentang lingkungan perempuan tersebut, atau laki-laki tersebut, dia istikharah malam sudah suami istri. Gak ada berlama-lama. Begitu yang ditunjukkan dalam agama kita. Oke, Toy Ustaz. Jika memang pacaran itu tidak boleh, lalu bagaimana proses ta'aruf yang sesuai dengan syariat yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini, Ustaz? Ya tadi itu, kalau proses ta'aruf ya. Jadi saya sudah katakan tadi, saya ulangi lagi. Teman-teman sekalian, nazar syar'i. Dan di nazar syar'i perlu kita tambahkan ya, jangan cukupkan dengan lihat foto. Foto di masa sekarang bisa diedit ya. Jadi nggak boleh kita cuma mengandalkan foto, karena bisa saja kalau hanya sekedar mengandalkan foto, maka bisa saja berubah setelah nikah gitu ya. Ada beberapa kasus terjadi di kota kita di Indonesia ini, karena jarak jauh dan cuma andalin foto saja, lalu melamar, akad nikah, setelah nikah terjadi perceraian. Dan ternyata istrinya bukan seperti yang dilihat di fotonya, gitu kan? Atau suaminya mungkin bukan seperti itu. Jadi memang nazar syar'i ini penting sekali. Datang melihat, ya, interaksi secara langsung. Tapi yang dibolehkan dalam agama harus ada walinya, mahramnya yang menemani dia. Dan juga pembicaraan itu merucut kepada masalah visi misi pernikahan. Bagaimana nanti kalau jadi istri, bagaimana kalau saya sebagai suami pulang dalam kondisi letih, kalau saya lagi ada masalah, bagaimana kamu sebagai istri membantu saya keluar dari masalah, bagaimana kalau ada orang tua saya, ibu saya ini kadang-kadang rewel, ya. Kalau nanti kamu jadi anak mantu, bagaimana kamu akan interaksi sama ibu saya? Apa saja yang kira-kira kita khawatirkan dan kita ingin jawabannya, dengar dari dia. Begitu juga si wanita boleh tanya. Gitu kan. Saya pernah punya pengalaman di musim haji, di beberapa sebelum pandemi. Waktu itu kebetulan saya sering bercanda sama jemaah haji saya. Kadang-kadang kalau yang memang sudah menikah pun tapi tidak bawa istri, atau memang yang masih bujang gitu. Dan ambil bercanda saya mengatakan, hai bujang gitu ya. Selepas haji, kurang lebih tanggal 13 Zulhijjah, kami baru balik dari Kemah Mina, kembali ke hotel. Tanggal 14-nya, satu hari setelahnya, saya mau pergi sholat duha di Masjidil Haram. Ada beberapa jemaah laki-laki yang memang kebetulan ada di situ juga. Kemudian mereka lewat depan saya, lalu saya mengatakan, bujang. Gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang berkata sama saya, Ustadz, kalau kami ini sebenarnya bujangnya palsu. Karena kami hanya bujang sementara, istri kami sudah ada di Indonesia. Tapi yang ini ditunjuk yang ini memang bujang asli, belum nikah. Terus saya tanya, memang benar antum belum nikah? Dia bilang belum. Sambil menuju ke Masjid Haram mau sholat duha, saya tanya, kenapa antum tidak nikah? Oh, enggak salah, aku tuh umurnya 38 tahun. Oh, memang belum ketemu jodohnya Ustadz. Ya, belum ada yang cocok segala macam alasannya gitu. Terus saya tiba-tiba teringat di hari-hari Mina, waktu kami lagi di kemah, ada satu bapak dari jemaah kami datang lalu berkata begini, Ustadz, saya ini kepikiran anak perempuan saya. Sudah sampai umur 34 tahun kalau nggak salah, belum menikah. Dan saya sama istri saya ini haji, dia yang biayai. Ekonominya sudah mapan, pendidikannya sudah selesai. Bahkan sekarang sudah berbakti pada kami. Tapi dia belum nikah-nikah gitu. Tolong Ustadz,
doakan dan bantu, mungkin ada jodohnya. Baik, saya bilang insya Allah nanti coba saya renungi dan pikirkan seperti apa dan siapa yang akan kita kenalkan gitu. Itu waktu haji ya. Setelah haji saya teringat, waktu ketemu sama si bujang ini saya katakan, kamu atau antum tahu nggak bapak itu jemaah haji kita? Oh iya. Tahu nggak dia punya anak perempuan gadis yang ikut sama dia? Oh iya tahu Ustaz, karena jemaah biasa interaksi gitu. Lalu saya bilang, bapak itu waktu di Mina minta supaya saya carikan jodoh buat anaknya. Kalau antum mau saya bicara sama orang tuanya. Dia diam sejenak, dia mengatakan, boleh aja Ustaz. Baik, kami tiba di Masjid Haram, kemudian sholat duha. Selepas sholat duha 2 rakaat, saya panggil dia supaya duduk di sebelah saya. Lalu saya katakan, sekarang antum istikharah. Antum sudah tahu anaknya, sudah lihat secara fisik. Sekarang keluarganya nanti tinggal antum tanya, tapi antum bisa dahulukan istikharahnya. Minta petunjuk sama Allah apakah ini jodoh antum atau bukan. Sholat sekarang 2 rakaat dan niatkan istikharah. Dia sholat 2 rakaat. Selepas salam saya tanya, gimana? Perasaannya gimana? Ini bukan tunggu mimpi, nggak harus tunggu mimpi. Apalagi keyakinan sebagian orang, katanya kalau mimpi digigit ular mau nikah. Ya. Ini keliru ini. Ular itu hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Nggak ada hubungannya sama jodoh itu. Karena kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah? Kan tidak mungkin. Maka saya tanya dia gimana? Dia bilang, oke Ustaz, saya sudah tenang. Baik, waktu itu menjelang duhur. Selepas sholat duhur saya akan bicara sama keluarga perempuan ya. Habis sholat duhur saya suruh tim panggil semuanya keluarga perempuan ini. Anak perempuan itu sama ibu dan ayahnya. Kebetulan waktu itu ibu sama ayahnya saja yang ada. Lalu duduk di restoran sebelum makan siang. Lalu saya bilang, Bapak kemarin tuh di Kemah Mina minta supaya anak dicariin jodoh. Dia bilang, ya benar Ustaz. Baik, Bapak kenal si Fulan. Ada jemaah kita yang masih bujang. Dia bilang, ya kenal Ustaz. Itu masih bujang Pak, belum nikah. Saya sempat tanya tadi sebelum sholat duhur, kalau mau nikah nggak sama anak Bapak. Dan saya sudah suruh dia istikharah selepas sholat duha, dia mau menikah. Dia mau kalau Bapak memang bersedia. Terus si Bapak itu bilang, kalau saya tidak keberatan. Istrinya juga ditanya, istrinya bilang, saya tidak keberatan juga. Tapi tergantung anaknya. Dipanggillah anak perempuan itu, dicari sampai ketemu. Akhirnya Alhamdulillah ketemu. Ngobrol lah kami di satu meja. Saya, anak perempuan itu kebetulan ada cukup jauh sedikit jaraknya, ada ibu sama ayahnya. Kemudian kami sampaikan ada begini dan begitu. Oh, anak perempuan itu tuh tiba-tiba menangis gitu. Dia bilang, Ustadz saya bukan tidak mau menikah, tapi saya ini baru saja sukses dalam pekerjaan. Saya ingin membahagiakan ibu ayah saya. Lalu saya bahasakan. Maksudnya dia khawatir nanti jangan sampai setelah nikah justru suaminya larang dia berbakti sama ibu ayahnya. Gitu. Saya bilang baik, bisa dikasih syarat calon suaminya. Bilang saya punya sama ibu sama ayah, saya ingin berbakti. Dengarkan dari dia. Karena yang punya jawaban ini adalah calon suami Anda. Terus kemudian apa syubhat lagi saya tanya, ada masalah apa lagi? Dia bilang masalah lain, saya ini baru hijrah. Saya sekarang lagi semangat-semangatnya belajar agama. Permasalahannya adalah, saya khawatir nanti calon suami saya kalau larang saya ke majelis ilmu. Saya bilang itu juga bisa dikasih syarat. Tanya kepada calon suaminya. Hampir beberapa syubhat yang dia sampaikan, saya sempat tepis semua. Lalu saya bilang, ini si Fulan ini sekarang jemaah haji kita, dia sudah istikharah tadi dan dia merasa tenang untuk melangkah menikah. Coba saran saya, sekarang habis makan siang, istikharah 2 rakaat di kamar Anda ini, kemudian lihat bagaimana ketenangan hatinya. Kalau tenang, silakan datang ke kamar saya akan pertemukan dengan calon mempelai laki-laki. Alhamdulillah waktu itu mereka istikharah lalu mereka datang, mereka mengatakan kami pun sudah tenang Ustaz. Baik kalau tenang, selepas asar nanti saya nikahkan. Di taklim di kamar gitu. Bukan ada taklim buat jemaah. Nanti acara resmi segala macam, itu bisa di Indonesia. Alhamdulillah habis asar, prosesi pernikahan terjadi sebelum akad nikah, dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, artinya, kita memang harusnya bisa mempermudah, ya, dan jangan mempersulit masalah pernikahan tersebut, ya. Ini nazar syar'i melihat, kemudian juga mengenal keluarga tadi secara umum, kemudian juga bagaimana kita mengenal lingkungan juga secara umum. Yang paling mudah sebenarnya sih media kalau di masa sekarang ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada
pekerjaannya apa, kegiatannya apa, yang sering rutin dikerjakan setiap hari seperti apa gitu ya. Lalu kemudian istikharahkan. Ya. Oke, selanjutnya tentang waktu terbaik untuk menikah, Ustaz. Sebenarnya kapan seorang laki-laki itu pantas untuk menikah dan kapan seorang perempuan itu pantas untuk menikah juga, Ustaz? Kapan waktu terbaik untuk seorang laki-laki itu menikah maupun perempuan kapan waktunya, Ustaz? Waktu. Waktu terbaik untuk menikah. Mungkin kita jawab dari dua sisi ya. Kalau yang dimaksud adalah waktu umur di sini, umur ya, maka tidak usah berlama-lama. Nabi SAW sudah contohkan, beliau menikah di umur 25 tahun. Ya. Beliau menikah di umur 25 tahun, walaupun ini bukan tolok ukur syariatnya ya. Karena itu sikap Nabi SAW sebelum dinobatkan jadi Nabi. Dan umumnya para sahabat mereka menikah muda. Mereka menikah masih muda. Lihat kondisi dan keadaannya ya. Kalau sudah terjadi gejolak dalam diri, dalam jiwa antum, sudah ingin berinteraksi dengan lawan jenis, itu sudah wajib untuk menikah. Karena hukum nikah jadi wajib kalau kita sudah punya keinginan untuk melakukan interaksi biologis, bahkan sudah hampir terjerumus dalam perzinahan, gitu ya. Ini berarti kita sudah harus menikah pada saat itu. Jadi kondisional aja, kondisikan ya. Yang penting juga jangan berlebihan sampai umur 30 tahun belum nikah. Ada yang sampai 35 tahun belum nikah, ini terlalu lama. Saya kadang-kadang, ini candaan saya sama beberapa teman-teman kita yang bergabung di kantor. Kalau saya tahu belum menikah, saya tanya umur berapa sekarang? 27 tahun Ustaz, 25 tahun Ustaz. Kenapa belum menikah? Iya belum ketemu jodohnya. Antum umur berapa? Baliknya. Umur 14 tahun. 16 tahun dari 14 ke 30 tahun itu. 16 tahun ini mubazir waktunya. Enggak menikah kenapa? Sperma bibit manusia sudah ada. Gitu kan? Maka menikah dengan orang yang sepadan. Insya Allah bisa gitu ya. Menikah dengan orang-orang yang sepadan ya. Dan di Indonesia sangat mudah. Saya pribadi ya, ini pribadi. Saya belum pernah temukan pernikahan di negara manapun yang pernah saya datang. Yaitu maharnya perangkat alat sholat. Belum ada. Kecuali di negara kita. Mungkin negara lain ada. Mungkin tapi sebatas ilmu saya. Itu di Indonesia. Saya pernah tanya satu anak muda Jordan. Dia cuma kerjanya sewain kuda saja di kota Petra. Kita bayar 5 dinar. 5 dinar itu sekitar 7-8 dolar US dollar. Itu jalan dari satu titik ke titik yang tertentu gitu. Saya tanya, umur berapa? Umurnya sudah di atas 30, 34. Kenapa belum nikah? Dia bilang pernikahan di negara kami mahal sekali. Saya bilang memang berapa pernikahan? Dia bilang orang yang kayak saya ekonominya, pendapatan saya ini minim sekali kalau di negara saya. Itu harus menyiapkan minimal 100.000 US. Berarti 1,6 miliar ya. Dia harus siapkan uang untuk menikah. Itu pernikahan yang paling murah di sana. Bagaimana orang yang medium, bagaimana orang yang high. Itu pasti lebih mahal lagi dia. Harus bisa uang. Alhamdulillah kita sangat mudah. Di beberapa kota-kota kita misalnya di Jawa. Itu sangat mudah. Ya. Saya pernah menemani beberapa keluarga datang ke kota-kota di Jawa Timur. Itu mudah sekali pernikahan. Dan sangat murah. Yang penting mereka niat tulus memang mau menikah. Ya, maka orang tua anak perempuan akan memudahkan pernikahan mereka. Itu sangat mudah. Maka ini poin juga harus diperhatikan. Itu kalau dari sisi waktu umur. Ya. Kalau yang dimaksud dengan waktu di sini adalah penentuan waktu pernikahan. Ini nggak usah berlama-lama teman-teman sekalian. Kita dalam Islam namanya waktu sial. Ya. Ini informasi yang sampai ke saya. Maafin saya kalau saya salah. Katanya kita di Sulawesi Selatan ini ada keyakinan sebagian orang. Itu nggak mau menikah di bulan Muharram misalnya. Ya. Kalau ditanya kenapa? Karena bulan Muharram itu bulan panas. Dari mana bulan panas? Bulan Muharram salah dari 4 bulan yang dimuliakan. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini ada 4 yang Allah muliakan. Kata Imam Qurtubi dimuliakan maksudnya amal soleh yang dikerjakan dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau buat dosa juga dilipat gandakan hukumannya. Itu adalah bulan Rajab. Kemudian
3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini masuk dalam bulan yang dimuliakan. Artinya kalau kita berbuat pada masa itu pernikahan misalnya, atau kita memulai usaha, itu sebenarnya justru bagus gitu kan. Karena bulan yang dimuliakan. Jadi jangan sampai kita menganggap ada waktu yang sial. Dan kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman dalam hadis Bukhari, La tasubud dahar fa inni dahar. Jangan kalian mencaci maki waktu itu atau menyalahkan atau menganggap sial. Kata Allah, karena aku penciptanya. Aku penciptanya gitu kan. Ada beberapa ikhwan datang begitu. Menyebut sama saya, Ustaz mengeluh. Kami mau nikah cepat. Ini kedua mempelai sudah sepakat nih. Nikah cepat. Tapi orang tua kami cari tanggal yang bagus. Karena dianggap kalau selain tanggal itu dianggap tanggal sial. Ini tidak benar. Dari dalam Islam. Allah melarang kita menyia-nyialkan atau menyalah-nyalahkan atau menganggap buruk waktu. Semua sama. Semua mulia. Hari Senin sampai hari Senin lagi atau sampai hari Ahad semuanya mulia. Ada hari lebih baik dari yang lain? Iya. Tapi semua hari baik. Hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain? Iya. Tapi tetap semua hari baik. Semua bulan baik. Memang ada Ramadan lebih mulia? Iya. Tapi semuanya mulia. Cuma ada yang lebih baik? Iya. Tapi kalau dianggap waktu sial, itu nggak boleh. Ya, contohnya. Jadi makin dipermudah, makin baik. Ya, makin dipermudah, makin baik. Ya, saya sendiri melalui proses pernikahan, alhamdulillah semuanya saya mudah. Dan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ditanya, saya misalnya datang mau melamar lalu dikatakan kapan menikah, saya bilang kalau hari ini bisa hari ini saya menikah. Untuk apa ditunda gitu ya? Kalau dimudahkan nanti kalau mau buat acaranya, mau buat undangan keluarga silahkan, tidak ada masalah. Jadi untuk apa ditunda? Maka itu jauh lebih baik. Kalau waktu jangan ditunda. Ya saya sudah katakan tadi, dinukil bahwasanya sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka kalau mau nikah hari itu, mereka menikah hari itu. Hadis tentang al-mar'atu muhiba nafsaha lin Nabi SAW, perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, beliau datang ke masjid perempuan itu lalu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah saya hibahkan diri saya. Saya serahkan, kalau anda mau nikahi saya silahkan gitu ya. Maka Nabi SAW melihat ke perempuan tersebut dan beliau tidak ada hajat. Beliau tidak ada hajat ya. Maka beliau mengatakan kepada jemaah masjid, ada yang mau menikahi wanita ini enggak? Maka satu laki-laki jemaah mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan coba datangkan apa yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Orang ini mengatakan ya Rasulullah saya orang miskin. Gak punya apa-apa. Tapi menikah saya siap. Lalu kata Nabi SAW, iltamis walau khatamin min hadid. Coba keluar cari walaupun hanya cincin dari besi. Keluar dari masjid, cari besi, bengkokin, buka buat jadi mahar. Dia keluar dari masjid, dia kembali lagi mengatakan ya Rasulullah saya nggak dapat. Besi pun nggak dapat. Kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Kata dia iya. Kata Nabi SAW, aku jadikan ayat-ayat itu sebagai maharnya. Ini dipermudah. Bahkan kata Nabi SAW, wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling ringan maharnya. Gitu kan? Itu yang paling banyak keberkahannya. Dan kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ini ibunya Anas bin Malik. Julukan beliau Rumaisa atau Gumaisa. Itu pada saat suaminya namanya Malik meninggal dalam keadaan kafir karena didakwahi oleh Ummu Sulaim agar masuk Islam tapi dia tidak mau. Maka dia keluar dari rumahnya bertemu sama beberapa musuhnya lalu kemudian mati terbunuh gitu. Setelah mati ada sahabat dekat dia namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang kafir tapi orangnya tampan, orangnya kaya, sahabat dekat mantan suaminya Ummu Sulaim. Dia melamar Ummu Sulaim. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak akan ditolak. Tidak ada yang tolak. Tampan, kaya, punya kedudukan di masyarakat. Tapi saya muslimah, sementara anda kafir. Kalau anda bersedia masuk Islam, saya akan jadikan keislaman anda sebagai mahar. Keislaman anda sebagai mahar. Maka Abu Talha mengatakan saya setuju. Saya setuju. Dia pun masuk Islam lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Sampai sebagian sahabat mengatakan sungguh mahar yang paling berkah adalah maharnya Ummu Sulaim. Karena dia tidak minta harta.
Dia minta keislaman calon suaminya. Ya. Oke, mungkin kita masuk ke dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Selanjutnya itu, lalu setelah menikah, apa sih hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami, Ustaz? Kalau kita ingin rincikan ini panjang ya. Tentang masalah hak dan kewajiban. Ini agak panjang. Tetapi saya akan simpulkan bagi Anda laki-laki di sini. Kewajiban Anda itu berkisar di 5 poin. Berkisar di 5 poin. Tentu kalau ingin dirincikan ini panjang. Tetapi atau bisa menjadi banyak sekali poin-poinnya. Tapi saya simpulkan di 5 poin dan ini merupakan hak istri Anda. Harus Anda tunaikan. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Menggauli dengan cara santun. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang santun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jima atau berhubungan biologis dengan cara yang baik, tidak kasar, memuaskan, itu termasuk makna muasyarah bil ma'ruf. Tapi yang lebih umum maknanya adalah tatapan mata yang syahdu, ucapan kata yang ramah, jaman tangan yang ramah, yang santun, ya, yang lembut. Kemudian semuanya royalitas dan loyalitasnya ada. Nah itu muasyarah bil ma'ruf namanya. Bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Dan ini yang kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik muamalahnya dengan istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik berinteraksi dengan istrinya. Jadi ini yang pertama. Atau memang harus lembut, santun, ramah. Terlebih lagi istri kita itu memang dominan perasaan. Ya. Yang kedua memberikan nafkah. Dan nafkah ini berkisar di 5 hal juga. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. 5 hal ini yang harus kita perhatikan di nafkah. Kalau makanan, minuman, dan juga pakaian disebutkan dalam sebuah hadis atau beberapa hadis yang sahih. Dan mereka para wanita memiliki hak dari kalian untuk kalian berikan makanan, minuman, dan pakaian secara ma'ruf. Secara ma'ruf atau sesuai dengan kemampuan. Kalau rumah, tempat tinggal semampu suami, kos-kosan kah, kontrakan kah misalnya, atau kalau bisa rumah pribadi, beli lebih bagus gitu kan. Itu diambil dari firman Allah SWT dalam surah At-Talaq. Askinuhunna min haithu sakantum min wujdikum. Wala tudarruhunna lidayyiku alaihin. Al-ayah. Yang artinya, tempat tinggalkan para istri di tempat tinggal yang kalian tinggali. Dan jangan kalian sempitkan mereka untuk menyusahkan mereka. Kalau masalah transportasi, Nabi SAW contohkan beliau menyiapkan transportasi untuk para ummahatil mukminin. Di masa itu unta misalnya, ya. Kalau kita sekarang mungkin motor, mobil, apa yang ada, kita mudahkan transportasi. Ini semampu suami. Ini yang kedua. Jadi yang pertama masalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua masalah nafkah, ya. Dan ingat bagi teman-teman yang membengkalikan nafkah, tidak mau peduli istrinya makan minum dari mana, ini berdosa dan ini termasuk kategori dosa besar. Karena kata Nabi SAW, kafalil mar'i ithman ayyudayya'a man yaqutu. Sungguh sangat berat hukuman bagi orang-orang yang membengkalikan kewajiban nafkahnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan bagi laki-laki adalah hak biologis, interaksi biologis dengan istri. Ini nggak boleh dibengkalikan. Dan kita harus selalu pekah dalam masalah ini ya. Karena interaksi biologis ini adalah asal pernikahan. Tadi saya bilang definisi nikah dalam agama Islam, kalau teman-teman lihat semua buku-buku fikih, adalah al-wata', biologis. Jadi nggak ada pernikahan tanpa biologis gitu ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya kalau sudah akad nikah itu sampai si perempuan dan laki-laki saling menikmati ya biologisnya. Hatta yaduku usailah, ya, sampai dia menikmati si perempuan tersebut, laki perempuan juga sama. Jadi ini termasuk hak biologis. Cuma yang perlu diperhatikan dalam masalah biologis teman-teman sekalian, terutama Anda mulai laki-laki dulu. Yang pertama baca doa, jangan lupa. Kata Nabi SAW, siapa yang mau biologis selalu baca. Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan untuk kami.
Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak untuk mereka dari biologis itu, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Ulama lebih cenderung mengatakan doa ini dibaca oleh kaum laki-laki. Karena dia pemilik sperma. Dia pemilik bibit manusia itu. Ini doa. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah melakukan sambutan-sambutan dalam biologis tersebut. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, hendaklah kalian kalau ingin berinteraksi biologis, maka mengutus utusan-utusan. Atau di dalam hadis ini dikatakan Rasul. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu Rasul? Apa itu utusan biologis? Kata Nabi SAW, ciuman. Sebagian pakar sekarang tentunya sudah menambahkan dengan tatapan mata, ucapan, memberikan hadiah. Karena kondisi ketenangan jiwa dan kebahagiaan dibutuhkan pada saat mau interaksi biologis. Ya. Selanjutnya juga dalam masalah biologis harus diperhatikan tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Sampai pasangan kita menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan itu. Kalau kalian sudah menyelesaikan hajat kalian, janganlah kalian buru-buru sampai pasangan kalian menyelesaikan haknya. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Itu pun kalau wanita atau istri sedang tidak haid dan nifas. Ya. Karena Nabi SAW atau Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ya, tentang masalah haid. Dia adalah azan. Yasalunaka anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid. Wala takrabuhunna hatta yathur. Wa idza tatahurna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Al-ayah yang artinya, hai Muhammad, ditanyakan kepadamu tentang haid, katakan dia adalah penyakit. Dan jangan kalian mendekati atau menggauli istri kalian pada saat di kemaluannya, pada saat dia sedang haid sampai dia sudah suci benar. Kalau mereka suci, gauli mereka di tempat yang telah Allah izinkan. Maksudnya di kemaluannya. Ya. Kalau nifas juga tidak boleh. Tapi kalau tidak haid dan tidak nifas, boleh dinikmati setiap saat. Ya. Karena memang asal pernikahan itu adalah biologis. Dan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada sedekah yang besar, pahala yang besar. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahla walahu fi ajr. Wahai utusan Allah, kami menggauli istri kami merasakan kenikmatan. Apakah kami juga mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum walau wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian akan mendapatkan dosa, maksudnya zina. Wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau di halal gitu ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan tidak boleh menggauli ya. Maaf, kalau lagi haid sama nifas tadi ada tambahannya. Boleh tetap istimta, menikmati pasangan, tapi tidak boleh di kemaluannya atau dimasukkan kemaluan dalam kemaluan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, siapa yang mendatangi dukun atau menggauli istrinya di kemaluannya pada saat sedang haid atau nifas, atau menggaulinya di duburnya, maka dia telah kufur. Maksudnya sini bukan kufur keluar dari agama, tapi dia mendapatkan dosa bobotnya seperti dosa kekufuran. Namun kalau istimta atau menikmati pasangan walaupun dia haid boleh. Ya. Onani dalam Islam bagi laki-laki hukumnya haram kalau dilakukan sendiri. Tapi kalau istrinya yang lakukan tidak masalah. Dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan agar kami mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Kemudian juga menghindari dubur. Gak boleh memasukkan kemaluan di dalam dubur. Sebagaimana tadi hadis sudah kita sebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, menggauli istrinya di kemaluannya pada saat sedang haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dalam dubur istrinya, maka dia telah kufur atau mendapatkan dosa besar. Ya. Jadi oleh karena itu teman-teman jangan tonton film-film porno, jangan belajar dari situ. Karena pasti mereka mengajarkan cara-cara yang salah, termasuk menggauli kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau menggauli duburnya istri. Itu dilarang gitu ya. Ini termasuk perlu diperhatikan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah
tidak boleh menyebarluaskan biologis. Gak boleh antum cerita. Misalnya Allah berikan antum istri yang sangat memuaskan. Atau akhwat kita diberikan suami yang sangat memuaskan. Cukup kita sendiri yang menikmatinya. Karena Nabi SAW pernah bilang itu kepada para sahabat. Jangan kalian menceritakan. Atau mungkin ada di antara kalian yang menceritakan tentang interaksi biologisnya dengan pasangannya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata di saf wanita, ya Rasulullah, waktu itu di masjid ya. Benar itu terjadi. Sungguh kaum laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Mereka saling menceritakan tentang biologis pasangannya. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalanan, lalu kemudian mereka melakukan biologis sambil dilihat oleh orang-orang. Dan juga dalam hadis lain yang sahih kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang sudah terbuka dengan istrinya, istri juga sudah terbuka dengan yang maksudnya saling melihat badan, saling menikmati, lalu kemudian salah satunya menyebarkan rahasia yang lain. Ini ada efek juga ya secara kejiwaan. Kalau antum punya istri yang memuaskan, kalau antum cerita dengan 5 orang teman antum laki-laki tentang kehebatan istri antum, bahkan seakan-akan mereka melihat istri antum. Mereka mengetahui lengkukan badannya, goyangannya dan segala macam. Kalau 5 orang teman antum ini istri mereka tidak seperti itu, syaitan akan menggoda mereka untuk mengganggu istri antum. Dan juga sebaliknya, akhwat menceritakan misalnya kepuasan dia dengan suaminya. Kalau di depan teman-temannya 5 orang perempuan-perempuan ini suami mereka tidak seperti itu, maka pasti mereka akan mengganggu suami si pencerita tadi. Ini adab-adab yang berhubungan dengan masalah biologis yang sekaligus kita hubungkan dengan kewajiban yang ketiga. Jadi saya ulangi, kewajiban pertama suami adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik, tatapan mata yang syahdu, ucapan mata yang santun, jaman tangan yang ramah, segala macam. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah di 5 hal tadi, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Yang ketiga memberikan atau melayani kebutuhan biologis. Sudah kita sebutkan adab-adabnya, membaca doa, kemudian juga melakukan pembukaan dalam biologis, tidak langsung saja berinteraksi, kemudian juga tidak tergesa-gesa, kemudian juga menjauhi dubur dan kemaluan pada saat haid dan nifas, kemudian juga tidak menceritakan rahasia hubungan biologis tersebut. Yang keempat, teman-teman sekalian, kewajiban suami, ini merupakan hak istri, adalah memberikan perlindungan. Perlindungan. Antum wajib melindungi istri antum. Setelah antum mengatakan kepada ayah si perempuan, saya terima nikahnya fulana binti fulana, itu seakan-akan antum mengatakan saya siap melindungi dia. Saya siap memenuhi kebutuhan dia. Tadinya di rumah ayahnya, makanannya, minumannya, segala macam. Sekarang adalah pindah ke rumah kita. Kita harus melindunginya, ya. Dan dijadikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala seseorang laki-laki yang meninggal dunia karena membela kehormatan istrinya itu mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatan istrinya, misalnya antum lagi jalan diserang oleh perampok yang mau memerkosa istri. Kalau antum bela sampai antum terbunuh, itu mati syahid. Karena besarnya keutamaan membela dan melindungi istri, ya. Termasuk di sini kita memberikan tempat yang nyaman, yang aman, ya. Tempat tinggal karena antum pergi kerja, antum pergi jihad, antum pergi sholat 5 waktu, maka butuh tempat yang aman buat dia. Terakhir yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan agama. Wajib bagi setiap suami memberikan pendidikan. Kalau dia tidak mampu mendidik langsung, dia berikan kesempatan para istri untuk hadir dalam majelis ilmu. Jadi kayak majelis ilmu begini, harus dibiarkan mereka hadir, belajar. Mereka tahu terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kewajiban mereka sebagai istri. Hukum haid, hukum nifas, hukum menyusui, melahirkan, dan segala macam hal. 5 hal ini merupakan kewajiban suami yang kami simpulkan, yang merupakan hak istri. Saya ulangi lagi, muasyarah bil ma'ruf, pergaulan dengan cara yang baik dan santun, kemudian nafkah, kemudian biologis, kemudian perlindungan, dan yang terakhir adalah pendidikan.
Kalau sebaliknya istri, itu yang merupakan kewajiban dan hak suaminya, kita berikan cuma di 3 poin saja. Poin yang pertama adalah taat dan mencari keridhaan suami. Sebagian ulama memisahkan poin ini. Taat sendiri, mencari keridhaan sendiri. Tapi saya ingin simpulkan, ini saya satukan jadi 1 poin. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat istri manapun yang menjaga 5 waktu sholat, gak disebutkan sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, gak disebutkan puasa sunnahnya. Dan juga mentaati dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Juga sabda Nabi SAW, kalau boleh saya perintahkan sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Ini saking besarnya kedudukan suami tadi, ya. Jadi harus mencari keridhaannya. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wahai para wanita, kalau kalian tahu bagaimana besarnya kedudukan dan hak suami kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Jadi saking besarnya kedudukannya. Ada seorang gadis datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya nikah saya ingin tahu apa hak suami saya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dia punya luka yang berdarah atau bernanah, lalu kau bersihkan dengan lidahmu, kau masih belum bisa memberikan haknya. Maksudnya saking besarnya hak sang suami tadi. Setelah akad nikah, kewajiban patuh sang perempuan menjadi nomor 1 suaminya, baru kedua orang tuanya. Sebelum nikah tentu orang tuanya, tapi setelah nikah sudah pindah ke suaminya. Memang karena begitu kedudukan dalam Islam. Oleh karena itu pada akhwat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak tontonan-tontonan. Saya lihat sekarang cuplikan ini unik ya. Makin marak gitu ditunjukkan bagaimana seorang istri durhaka sama suaminya. Misalnya dia memarah-marahin suaminya, dia mengecek ini dan itu dan segala macam, ya, mencurigai dan seterusnya. Ini semua tidak ada dalam Islam. Kita tidak usah mengambil alih tugasnya malaikat. Ada Allah titipin malaikat yang mengawasi dia selama 24 jam. Enggak kita bayar lagi. Ada Allah SWT yang mengawasi dia. Tugas kita, kalau kita lihat kebenaran, kebaikan, kita dukung. Kalau nampak depan mata kesalahan, baru kemudian kita luruskan. Kita nggak perlu sama sekali mengorek-ngorek apakah pasangan kita ini selingkuh atau tidak, buat kejahatan atau tidak. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Udah, kita tawakal kepada Allah. Tugas kita sebagai suami dan tugas akhwat sebagai istri, itu hanya sampai ajal datang. Jadikan itu adalah ranah pahala buat kita tentunya. Nah, ini yang pertama, mencari keridhaan. Ya, ini penting sekali dan ketaatan. Dan diperintahkan untuk taat kecuali pada maksiat. Ya, kecuali pada maksiat. Kalau maksiat yang diperintahkan, maka kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bermaksiat kepada sang pencipta. Yang kedua adalah biologis. Mirip tadi dengan hak suami. Ini sama hak yang kembar ya. Jadi istri pun wajib memenuhi kebutuhan suaminya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah perlunya dandanan yang cantik, badan yang bersih, ya, kondisi dan keadaan yang nyaman, yang membuat suami jadi mau mendekat. Ya, karena biasa laki-laki itu sensitif dengan bau badan dan bau mulut dan seterusnya. Ya, ini termasuk hal yang harus diperhatikan bagi akhwat kita. Itu laki-laki juga sama, tapi umumnya perempuan seperti itu. Ini biologis. Yang ketiga, yang terakhir adalah dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dia tidak boleh mengelola dan mengeluarkan harta dari rumah, termasuk makanan, kecuali dengan izin suaminya. Sampai Nabi SAW waktu menyampaikan itu, ada sahabat yang mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau makanan mereka keluarkan dari rumah para istri? Kata Nabi SAW, makanan adalah harta termahal buat kami. Tetap harus dia bahasakan. Nanti saya akan masak lebih, saya akan kirim ke ibu saya ya. Saya akan kasih ke tetangga ya. Bahasakan. Atau kalau Anda sebagai suami punya sifat dermawan, Anda mengatakan, udah kalau Anda dari sebelum istri minta izin, kalau ada makanan lebih kasih aja yang siapa kamu mau kasih. Kalau ada uang nafkah ini, ada orang miskin kamu mau sedekah, silakan. Sehingga istrinya lebih mudah untuk bersedekah ya. Begitu juga keluar rumah, hati-hati. Kata Nabi SAW,
eh, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, ya maka dilaknat sampai dia kembali. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya, gitu kan? Termasuk tidak boleh meninggalkan ranjang suami walaupun lagi ngambek, lagi tidak enak perasaannya, kecuali membahayakan jiwanya. Terjadi KDRT, suami bisa membunuhnya, menyakiti fisik, itu mungkin baru bisa. Kalau enggak boleh. Makanya dilarang wanita meninggalkan ranjang suaminya. Siapapun yang meninggalkan ranjang suaminya walaupun dia ditinggalkan itu malah bisa ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap dia di situ, karena itu akan lebih melunakkan hati suaminya agar memperbaiki keadaan, karena selama satu ranjang bisa lebih gampang untuk saling memaafkan, ya. Begitu juga tidak boleh puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak halal bagi wanita yang beriman pada hari akhir berpuasa sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini kalau puasa sunnah ya. Misal suami lagi cuti hari Senin dan dia biasa puasa Senin si istri ini. Dia tahu besok suaminya akan tinggal di rumah. Maka dia harus pamit mengatakan besok saya akan puasa sunnah, diizinkan nggak? Kalau dia bilang iya baru puasa. Itu pun kalau sedang berjalan puasa, ternyata suami butuh dilayani makan. Makan sama-sama, misalnya dia suruh batalin puasa sunnah itu. Atau dia butuh dilayani biologis. Maka di sini si istri wajib membatalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa Ramadan nggak boleh. Karena itu hak Allah SWT yang hukumnya wajib. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Oke, Toy Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup talk show kita pada hari ini Ustaz. Tadi kita masih berbicara tentang judul dari talk show ini yaitu pacaran halal. Lalu bagaimana bentuk romantisme pacaran halal setelah menikah ini agar pernikahan tersebut benar-benar terasa nikmat Ustaz? Gimana coba diulangi? Bagaimana bentuk romantisme dalam pacaran setelah menikah ini agar menikah kita itu terasa benar-benar nikmat Ustaz? Sebenarnya sih itu alami ya, fitrah. Coba lihat orang-orang yang pacaran sebelum nikah. Bagaimana mereka boncengan, bagaimana mereka gandengan, bagaimana mereka pelukan. Itu umum sekali kalau di negara kita biasa. Harusnya itu terjadi pada suami istri. Harusnya terjadi pada suami istri. Antum lebih pantas romantis. Ya. Saya membuat satu pelatihan namanya manajemen rumah tangga Islami. Di antara tema kami adalah 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Dan di antara 30 kiat itu salah satunya adalah tuangkan dan luapkan semua kata-kata cinta, rindu, sayang, semua foto, video, kirimkan buat pasangan kita. Kirimkan. Dia punya hak untuk itu. Kita boleh saling menikmati, gitu kan? Kenapa orang-orang yang justru pacaran haram itu mereka saling kirim foto? Kenapa Anda tidak kalau suami istri? Ya, syaitan akan selalu membuat muncul kejenuhan dalam rumah tangga. Seakan-akan tidak perlu semua itu. Enggak. Kita harus selalu memperbaharui. Ya. Saran saya yang pertama teman-teman sekalian. Fahamkan dan tanamkan dalam diri kita. Kalau interaksi penuh kasih sayang dengan pasangan. Bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Karena Allah mengatakan. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika la'ayat. Pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Di kaum yang yatafakkarun. Untuk kaum yang mau berfikir. Artinya itu harus menjadi pola kita. Ya, itu harus menjadi pola kita. Kita boleh merayu. Kita boleh menggoda. Kita boleh mengirim stiker yang cinta. Apalah gambar. Ya itu gak ada masalah. Setahu saya Allah alam itu malah bagus itu ya. Apa yang dijual oleh laki-laki hidung belang di luar sana. Karena laki-laki subhanallah kerjanya suka ganggu rumah tangga orang. Apa yang dia jual kira-kira untuk ganggu istri orang? Tutur katanya yang menggoda, panggilan sayang, sampai perempuan itu bisa tergoda dan selingkuh sama dia. Kan begitu. Dia berpenampilan yang rapi, dia pakai parfum yang wangi misalnya. Kapan suami luput mengucapkan sayang, cinta, rindu? Kan bisa orang lain ucapkan dan bisa menggoda istri. Kan gitu. Begitu juga sama sebaliknya.
Seorang istri mengucapkan juga itu sama suaminya misal. Apa yang dijual, maaf saya bahasakan ini, pelacur di luar sana. Apa yang dijual oleh dia? Bajunya yang seksi, badannya yang wangi, godaan dan rayuannya yang menggoda. Sebenarnya ini tidak layak untuk para pelacur. Harusnya istri yang begitu. Suami datang sudah dengan baju yang seksi, dengan wangi. Dan memang interaksi biologis itu usahakan terjadi. Kalau perlu tidak ada hari kecuali ada biologis gitu ya. Bagaimana dia selalu romantis. Kalaupun ada jarak, maka tetap kita tutur sapa yang bersapa dengan santun, dengan ramah, dengan penuh kasih sayang, perhatian. Semua itu bagian yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi yang pertama itu ya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dan luapkan semua rasa cinta-cinta sayang pada pasangan kita. Kemudian yang kedua, saling memberikan hadiah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu kata kuncinya. Berikan hadiah walaupun sedikit. Saya pernah pulang ke rumah, hanya membawa permen saja. Saya biasa pulang bawa sesuatu, makanan atau apa saya bawa buat pasangan hidup gitu. Satu waktu saya mau pulang, saya nggak bawa apa-apa. Terus saya mampir ke satu kios kecil, saya beli permen anak-anak 2 yang ada pegangannya. Dan saya pulang, saya katakan saya bawa sesuatu hari ini buat kamu. Dia bilang apa? Saya keluarkan gitu. Ini. Dia dengan senyum terima, lalu kami makan berdua sambil kemudian kita bercerita gitu ya. Maka itu sesuatu yang baik. Kalau bisa kita berikan hadiah yang lain, bagus gitu ya. Dan ingat, dalam pemberian sesuatu dari pasangan, hormati, puji ya. Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong. Khusus ini boleh berbohong. Gitu kan? Dia pakai baju, mungkin kita kurang suka, bagus. Kita mengatakan, oh ya bagus ya. Tapi kalau kita mau berikan masukan, silakan berikan masukan yang setelahnya gitu ya. Kita mengatakan, tapi kalau saya sih lebih suka warna ini misalnya. Itu boleh saja. Tapi kita royal pujian pada pasangan. Apalagi kalau dia sudah memberikan hadiah. Dia sudah memberikan hadiah. Maka coba kita puji dan berterima kasih. Ini termasuk juga kiat untuk menghidupkan cinta. Yang ketiga teman-teman sekalian, selalu kenang kebaikan-kebaikan. Dan lupakan serta maafkan kekurangan. Ya, dari sekian tahun antum menikah, misalnya sudah menikah 4 tahun, 5 tahun. Dari sekian tahun ini mana yang paling indah kenangannya? Selalu itu yang dikenang. Jangan selalu mengingat pertikaian, ribut, yang ribut, itu tidak usah dikenang. Maafin, selesai. Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan orang lain, maafkan saja. Namanya manusia, bisa buat salah gitu ya. Jadi lebih bagus yang kita kenang kebaikan-kebaikannya saja, yang indah-indah saja gitu ya. Dan kalau ada momen-momen indah, itu bisa kita abadikan. Kita foto bersama misalnya, kita videokan, tapi bukan untuk di-share di mana-mana, hanya untuk kita saja misalnya. Ini juga poin penting. Yang keempat, yang tidak kalah penting juga teman-teman sekalian, saling mendoakan, sering mengucapkan salam, WA, ngobrol, telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat ada untukmu. Warahmatullah, rahmat itu artinya karunia. Semoga rezeki Allah datang untukmu. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan atau kecukupan untukmu. Selalu ucapkan. Kata Nabi SAW, La tadkhul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in ma in fa'altum tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afshus salam bainakum. Ucapin salam di antara kalian. Mungkin ini sederhana teman-teman. Tapi saya berapa kali duduk dengan beberapa orang ikhwah. Mereka telepon istrinya langsung to the point bicara. Ya, kenapa enggak salam dulu? Kalau satu hari kita ngobrol 5 kali kita salam itu luar biasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, biasa kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir paginya beliau, sudah selesai ibadah rutin, beliau sengaja keluar dari rumahnya ke ujung jalan kembali lagi hanya untuk sebarin salam. Itu juga dengan doa. Selalu baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami sebagai ya
pemimpin orang-orang bertakwa. Penyejuk di sini adalah supaya selalu menggembirakan. Ada keromantisan, ada keharmonisan gitu ya. Yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian, jangan pernah libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ini penting sekali ya. Jadi jangan bicara masalah rumah tangga kepada semua orang. Apalagi kalau bicara dengan janda, dengan duda, orang yang gagal rumah tangga, maka dia akan ajarkan seperti apa yang dia sudah lakukan. Bicara sama ahlinya. Hukum agama pada ustadz sama ustazah saja. Kalau penyakit pada dokter saja. Selesai. Itu pun konsultasi. Suami saya ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Jatuh enggak? Seperti itu. Ya, kalau sama dokter, saya udah 3 hari sakit kepala, kira-kira obatnya apa dok? Misalnya. Itu sudah cukup. Ya. Jangan semua orang diceritakan. Saya mau cerita ya. Istri saya begini, suami saya begitu. Lalu dia bilang, jangan cerita sama orang lain ya. Dia sendiri yang ceritakan ke orang, baru dia bilang jangan cerita orang lain. Setiap orang dia ketemu, dia bahasakan yang sama. Orang seperti ini, subhanallah, seperti orang jalan di tengah-tengah masyarakat tanpa berbusana. Karena semua orang tahu permasalahan dia. Seorang mukmin tampil seakan-akan dia tidak punya masalah dalam hidupnya. Masalah itu hanya dia sama Tuhannya, sama orang yang sedang berhadapan dengan masalah itu saja. Atau yang sedang ada masalah sama dia. Diselesaikan, selesai. Seperti itulah sifat orang-orang beriman, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf di talk show kita mungkin tidak dibuka pertanyaan. Karena memang tema kita talk show ya. Sebenarnya lebih kepada pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Dan jawaban kami memang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Semoga tadi bisa diambil pelajaran darinya. Kalau ada benar dari Allah, maka diambil dan diamalkan. Dan semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semuanya. Dan juga kalau ada salah dari syaitan atau dari saya dan syaitan, maka tinggalkan dan tidak usah diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.